Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Agustina. Saya dari kelas 5B dengan NIM 190103047. Pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, saya akan membahas tentang penilaian autentik, jenis-jenis penilaian autentik pada tingkatan kognitif, yaitu pada LODS, MODS, dan HODS. Baik, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang penilaian autentik. Penilaian autentik atau authentic assessment menurut Pusat Kurikulum pada tahun 2019 adalah proses serangkaian kegiatan pengumpulan data, pelaporan informasi yang menjelaskan perolehan hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan, berkelanjutan, bukti-bukti nyata, atau autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Kita lanjutkan materi, yaitu tentang prinsip yang digunakan dalam penilaian autentik. Prinsip yang digunakan dalam penilaian autentik adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi apa yang telah diketahui dan dipahami oleh siswa. Kedua, yaitu menggali kembali kemampuan siswa dalam berpikir matematis. Yang ketiga, harus bersifat praktis. Yang keempat, yaitu proses penilaian tidak dapat terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kelima, penilaian harus mendeskripsikan masalah yang nyata. Yang keenam, penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan ciri khas dan esensi pengalaman belajar siswa. Penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama yaitu teknik dan instrumen pada penilaian kompetensi pengetahuan atau yang lebih dikenal dengan sebutan kognitif. Pada ranah kognitif mencakup tentang kemampuan berpikir, yaitu berkenaan dengan pengenalan pengetahuan, perkembangan pengetahuan, dan keterampilan intelektual atau akal. Berikut adalah pembagian dari penilaian kognitif, yaitu yang pertama LOTS atau Lower Order Thinking Skill. Pada LOTS ini terbagi menjadi 3 penilaian, yaitu pertama mengkreasi, yang kedua mengevaluasi, dan yang ketiga yaitu menganalisis. Yang pertama mengkreasi. Dalam mengkreasi ini terdapat 2 bagian, yaitu pertama mengkreasi ide atau gagasan sendiri, kedua yaitu menggunakan kata kerja mengkonstruksi, desain, mengembangkan, menulis, atau memformulasikan. Yang kedua yaitu mengevaluasi. Dalam mengevaluasi juga terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama mengambil keputusan sendiri, yang kedua menggunakan kata kerja evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, dan terakhir yaitu mendukung. Untuk LOTS yang ketiga yaitu menganalisis. Dalam menganalisis ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu menspesifikasi aspek-aspek atau elemen. Kedua, menggunakan kata kerja membandingkan, memeriksa, mengkritisi, dan menguji. Dan yang terakhir yaitu menggunakan informasi. Bagian kedua yaitu adalah MODS. Di dalam MODS terdapat 2 bagian, yaitu mengaplikasi dan memahami. Pada masing-masing bagian terdapat
bagian juga di dalamnya. Yang pertama yaitu mengaplikasi. Pada mengaplikasi terdapat dua bagian, yaitu pertama menggunakan informasi pada domain berbeda, dan yang kedua yaitu menggunakan kata kerja menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, dan terakhir yaitu mengoperasikan. Yang kedua yaitu memahami. Pada bagian memahami ini terdapat dua bagian di dalamnya, yaitu pertama menjelaskan ide atau konsep, yang kedua yaitu menggunakan kata kerja menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, dan melaporkan. Sedangkan yang ketiga yaitu tentang Lutz. Lutz ini hanya terdapat satu bagian, yaitu mengetahui. Di mana mengetahui ini terdapat dua bagian di dalamnya, yaitu pertama mengingat kembali, dan yang kedua menggunakan kata kerja mengingat, mendaftar, mengulang, dan menirukan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.